Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Primaya. Kembali lagi bersama saya Hanifia Hanum dalam Primaya Talk. Dan kali ini pembahasan kita nih spesial. Biasanya kita bincang-bincang soal kesehatan, tapi kali ini Hanum kedatangan tokoh inspirasional, seorang ibu wanita multi talent. Pokoknya benar-benar menginspirasi Hanum. Selamat datang kepada Ibu Wiwi Hargono Triadianto. Selamat datang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Hanum, dokter yang cantik masih muda. Alhamdulillah akhirnya kita bisa ketemu ya Bu ya. Setelah kita janjian dari lama. Sehat Bu? Alhamdulillah. Mohon maaf ngatur waktunya agak molor. Gak apa-apa. Iya Bu. Nah siang ini kita pengen bahas bincang-bincang seru ya Bu. Sebenarnya sih topiknya itu adalah peran wanita dalam keluarga dan dalam bermasyarakat. Dan kebetulan Hanum seneng banget Ibu udah bisa datang hari ini. Bu Wiwi ini udah kayak ibunya seluruh masyarakat atau netizen Bekasi. Netizen ya Bu zamannya sekarang. Bu, kalau misalkan Hanum boleh tanya, sebenarnya dulu pas masih kecil Ibu cita-citanya apa Bu? Cita-citanya apa ya? Hampir seperti anak-anak yang lainnya ya. Dulu tuh saya sebetulnya hampir dibilang mengalir gitu. Masa hidup tuh mengalir. Kalau ditanya cita-cita pindah-pindah. Jadi waktu SD punya cita-cita jadi guru, terus kemudian SMP sempat kayak nggak punya cita-cita gitu ya. Begitu SMA baru saya bercita-cita lebih pada ke medis, tetapi memang perjalanan hidup lah yang akhirnya mendorong saya malah justru ke dunia digital gitu. Okay. Jadi sebenarnya kayak dulu masih ganti-ganti ya Bu. Kalau Ibu sendiri dulu sekolahnya itu sebenarnya di bidang apa fokusnya? Pas kuliah. Saya di komputer. Oh di komputer, manajemen informasi. Manajemen informatika berarti belajar coding-coding seperti itu ya Bu ya. Iya, tapi kalau S1-nya kan lebih pada manajemennya kayak gitu. Nah Bu, itu Ibu sekolahnya. Padahal cita-citanya apa, sekolahnya apa, tapi itulah perjalanan hidup. Ada cerita menarik di situ. Gimana Bu? Rahasia karena itu bagian dari ada novel yang saya buat itu nulis buku itu bisa tahu nanti di situ ya bisa Bu. Tahu nanti di situ. Nulis novel, tapi sebelum aku membahas tentang Ibu menulis novel juga, Ibu kan otomatis sebagai istri dari PLT Wali Kota Bekasi ya Bu ya, pasti punya banyak segudang aktivitas, banyak aktif di organisasi-organisasi. Nah beberapa organisasi yang sekarang lagi Ibu tekuni itu apa sih Bu? Yang jelas saya karena Bapak jadi PLT Wali Kota Bekasi, berarti saya sebagai ketua TPPK Kota Bekasi, kemudian ketua Dekranasda Kota Bekasi, kemudian menjadi pembina di beberapa organisasi, dan memang ada beberapa organisasi juga yang saya menjadi foundernya, karena tidak semua ada cita-cita yang di organisasi ini tidak bisa berjalan, maka saya harus dibuat di wadah lainnya gitu. Itu. Berarti dan yang menarik itu adalah PLT Ketua TPPKK Kota Bekasi. Kalau misalkan Hanum sempat baca, mohon dikoreksi kalau salah ya Bu. Itu membawahi UMKM ya Bu ya? Oh enggak. Beda, itu beda. Salah satunya memang ada. Jadi kalau di PKK itu ada kesekretariatan, ada Pokja 1, Pokja 2. Pokja 1 itu tentang lebih banyak parenting, keagamaan kayak gitu. Terus kalau Pokja 2 itu UP2K, pendapatan keluarga. Ada sedikit lah tentang parenting dikit. Terus kemudian Pokja 3 tentang hatinya PKK, bagaimana pemanfaatan pekarangan ya. Makanya kan ada biasanya ada tuh yang namanya toga di wilayah ya. Kalau kita lihat di masing-masing wilayah. Terus kemudian kalau Pokja 4 tentang kesehatan ya, Hipates kayak penyuluhan bagaimana program-program pemerintah tentang stunting dan lain-lain ada di situ. Nah, jadi lebih pada ada part-partnya dan semuanya ada di situ. Kalau misalkan Ibu tadi organisasinya banyak, terus juga ini ada yang menarik buat Hanum itu adalah Ibu
aktif di komunitas wanita Bekasi Keren. Oh iya, kalau itu yang beberapa komunitas memang saya diminta menjadi penasihat dan pembina ya. Kalau di WBK itu dulu karena saya masih menjadi wakil, sehingga saya butuh wadah untuk bagaimana saya bergerak sebagai pemberdayaan perempuannya gitu. Banyak hal-hal yang saya lakukan bersama teman-teman di WBK. Bagaimana, karena saya punya konsep 4 terhadap perempuan di Kota Bekasi itu, Bu, gitu ya. 4 keberdayaan wanita yang ada di Kota Bekasi. Pertama, berdaya secara ekonomi. Saya melihat banyak faktor orang beralasan melakukan trading dalam tanda kutip ya, itu karena faktor ekonomi. Kemudian terjadi perceraian di dalam keluarga pun alasannya karena ekonomi. Padahal semua orang punya talent, semua orang punya kemampuan, tinggal bagaimana kita menggalinya. Pada saat suami kita sedang terpuruk secara ekonominya, kenapa kita perempuan tidak bisa membantu? Apalagi kemarin pandemi itu berasa sekali, ya kan, PHK di mana-mana. Di situ justru UMKM yang bergerak dan rata-rata perempuan. Itu tuh menunjukkan bahwa kalau kita punya kemauan pasti kita bisa. Pasti akan banyak jalan. Yang kedua adalah berdaya secara psikologi. Banyak juga para suami yang akhirnya menyepelekan karena peran istri dia, karena sehingga ketidakberdayaan secara ini istri ini cuma bisanya di rumah, sumur dapur. Kalau dituntut mereka untuk berkarya juga bisa. Hanya mereka memang pilihan ya, satu pilihan, dan memang pada saat itu mungkin secara faktor ekonomi suami sudah mencukupi, tetapi harapannya dengan dia bisa berdaya secara ekonomi, dia akan berdaya secara psikologis, akan dihargai pasangannya, akan dihargai lingkungan, anak-anaknya gitu ya. Nah, ketika dia sudah memiliki keberdayaan ekonomi, keberdayaan psikologis, dia harus memiliki keberdayaan ideologi. Sikap dan pandangan hidupnya harus baik, norma-norma hidupnya harus baik, etika. Karena banyak akhirnya terjadi perceraian juga karena terlalu berdaya dan terlalu mandiri di luar, dibawa ke rumah sehingga tidak menghargai suaminya, ngerasa suaminya cuma pendapatannya sekian, saya mampu lebih hebat sekian, nah gitu. Nah ini juga tidak boleh, jadi harus tahu perannya, kapan dia harus tampil ketika dan suaminya, kapan dia di rumah sebagai seorang istri. Karena sehebat apapun perempuan, ketika di rumah dia harus sebagai makmum gitu ya. Nah, saling menghargai ini yang sama-sama harus dimiliki dan harus balance ya. Makanya ada keberdayaan yang keempat, berdaya secara spiritual. Nilai-nilai kebaikan itu saling menghargai, saling menghormati itu adanya di agama. Fungsi agama di rumah itu harus dijalankan, baik secara personal, baik laki-laki maupun perempuannya. Nah, tapi di keluarga itu juga harus. Sehingga kalau 4 keberdayaan ini mampu ada dimiliki seorang perempuan, saya pikir rasanya Kota Bekasi ini akan menjadi luar biasa. Karena katanya perempuan adalah tiangnya negara. Betul, karena kita akan melahirkan dan mendidik. Kita madrasah pertama ya, Bu. Itu maksud saya, punya cita-cita seperti itu. Dan Kota Bekasi sudah keren tambah keren, kuadrat keren ya. Kerennya kuadrat. Aduh, Ibu hebat banget mikirnya sampai ke arah situ gitu ya, punya 4 ideologi tersebut. Nah, Bu, jadi apalagi nih Hanum menarik banget soal peran wanita supaya kita bisa mandiri secara finance ya. Apalagi kemarin kita baru selesai dari pandemi dan itu cukup lama ya, Bu. Selama 2 tahun. Kantor-kantor tuh juga dinonaktifkan banyak, baik yang bekerja dari rumah. Otomatis peran-peran UMKM ini sangat jadi take role ya, Bu ya, dalam kemarin ya. Nah, itu yang Ibu lakukan, apakah ada kegiatan atau kayak pemberian contohnya, diajarkan cara untuk si UMKM ini supaya bisa berkembang di forum tersebut? Pada saat pandemi kita melakukannya secara online, baik pelatihan, termasuk pembuatan perizinan kita bantuin. Jadi karena kalau kita mengandalkan secara kedinasan pemerintah Kota Bekasi, rasanya tidak mampu. Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi, kita merekrut beberapa UMKM untuk melakukan pembinaan dan perizinan, termasuk tidak hanya
tidak hanya sekedar dia dalam bentuk usaha, yaitu mindset perempuannya juga kita coba kita coba bangun. Karena gini, termasuk faktor pendidikan itu sangat menentukan. Pendidikan walaupun kita tidak bisa melalui jalur formal, tapi jalur-jalur yang seperti itu kalau sering dimasukin, kemudian sering berkumpul dengan lingkungan-lingkungan yang sehat, yang positif, rasanya kayak orang itu jadi bisa ke arah positif dan gitu, punya mindset memberikan privasi yang juga positif ke sekitarnya. Termasuk begitu setelah pandemi, saya mendorong melalui Dinas DP3A untuk melakukan banyak pelatihan menjahit, kan, pelatihan ekoprint dan lain-lain. Seru banget berarti gitu. Termasuk kemarin untuk kader-kader PKK-nya pelatihan secara digital, kesekretariatan, karena ini kan organisasi lebih banyak ke sosialnya. PKK itu mereka langsung hanya terjun jemput ke masyarakat ya Bu. Mereka hanya tahu sekretaris itu ya nulis tapi nggak tahu sebenarnya konten apa yang harus ditulis dan bagaimana kayak gitu. Dan itu diberikan pelatihannya ya Bu ya. Kemarin saya berikan pelatihannya. Kayak gitu, Bu, seru banget. Kayak banyak banget aktivitas-aktivitas organisasi. Tapi di luar itu juga, Ibu ternyata juga sempat memproduksi sebuah film. Oh iya, itu sih. Tahun berapa itu, Bu? Sebetulnya mulai bikin di 2017, tapi karena saya waktu itu belajar ya, proses belajar satu, terus kemudian masih bekerja, terus kemudian juga masih mendampingi anak saya harus masuk ke sekolah-sekolah yang menjadi cita-citanya, gitu kan. Yang pertama di Apol tuh waktu itu lagi mau ujian Apol, gitu ya. Terus yang kedua juga mau kedokteran, jadi terhenti baru selesai itu di 2018 akhir. Nah, kita launching di 2019. Iya, Januari. Judul filmnya Terima Kasih Cinta. Boleh sedikit nggak Bu, itu tentang apa sih Bu sebenarnya? Sebetulnya itu mengangkat dari novel, terinspirasi, bukan mengangkat ya. Ini terinspirasi dari novel 297 hari apa ya? Apa 300, saya lupa deh itu ya. Ciptaan W. Joyo Usman. Nah, itu tentang bagaimana kegigihan seorang yang diperankan oleh si Putri Marino ya, yang terkena penyakit lupus. Terus bagaimana support sistem keluarga terhadap Putri Marino tersebut gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ketika di dalam sebuah keluarga ada yang menghadapi musibah, semua itu tidak terlepas dari saling mendukung, cinta kasih gitu ya. Kemudian semangat si pasiennya sendiri untuk sembuh, untuk tetap beraktivitas, karena dia tetap masih menjadi Dahlan Ihsan, kalau nggak salah ya, ada komunitasnya Dahlan Ihsan waktu itu, karena saya juga mendapat supporting dari beliau. Gitu. Itu film, tapi nggak cuma film teman-teman di rumah, ada buku juga. Ibu luar biasa banget. Nah, Ibu kalau nulis buku waktu itu gimana tuh ceritanya, idenya sampai bisa kepikiran untuk launching? Saya kalau masalah buku waktu itu ketika saya menjadi istri wakil wali kota, saya terpikir apa yang bisa dijadikan untuk memotivasi anak-anak kota Bekasi senang membaca. Gitu. Kemudian dimulai dari juga orang tuanya yang senang membaca. Makanya saya ngambilnya yang nggak terlalu berat-berat. Jadi ceritanya tentang lebih banyak semua orang memiliki perjalanan cinta masing-masing gitu, kalau nggak salah ada tagline-nya seperti itu ya. Nah, itu artinya gini, bahwa dengan harapan ketika dia membaca itu, dia akan mengingat zaman dulu mengejar-ngejar pasangannya. Dibalikkan lagi ke sensasi itu ya, Bu, sensasi itu. Kemudian di situ juga ada nilai edukasi seorang anak ketika dia jatuh cinta, tetap orang tua lah, doa restu orang tua lah yang menjadi faktor utamanya gitu ya, untuk menjadi menjalin kebahagiaan dan lain-lain. Kayaknya pesannya buat Hanum deh. Semoga nanti dapat jodoh yang terbaik gitu ya. Karena judulnya tuh juga catchy banget ya, Bu. Memori dan Melankoli. Itu tahun berapa itu, Bu, pas launching bukunya? Tahun berapa ya?
Saya lupa. Pokoknya sebelum pandemi sebelum kayaknya. Pandemi ya. Awal-awal saya dilantik November kalau nggak salah. Itu benar-benar luar biasa. Bu, Ibu berarti jiwa seninya tuh juga ada ya Bu, kayak film iya, terus buku iya, dan kalau nggak salah Ibu juga merupakan founder dan CEO label musik Kota Bekasi, kayak gitu. Ibu jiwa seninya ini dari mana? Atau misalkan ada atau emang dari orang tua atau gimana? Basic ibu bapak saya waktu mudanya informasinya adalah memang ibu saya penyanyi keroncong. Waktu mudanya ya di kampungnya gitu ya. Terus bapak saya yang main ini alat musiknya. Dan saya waktu kecil memang diajarkan untuk bermain alat musik walaupun tidak canggih-canggih amat gitu, tapi bisa gitu, termasuk gitar gitu, tapi nggak canggih gitu loh. Termasuk anak-anak saya, malah anak-anak saya lesnya juga nggak terlalu ini, mereka belajar sendiri. Sekarang dunia lebih gampang kan, kayak Mbak Salsa yang dokter. Nah saya itu belajar juga melalui YouTube kayak gitu. Apa ya, kadang kita ada di lain sisi seni itu untuk membalance ketika kita terlalu banyak beban-beban pekerjaan atau beban-beban yang tanpa kita sadari, sehingga melalui dunia seni menurut saya itu bisa menjadi balance gitu loh. Dan tentunya dengan kalau kita punya touch di dunia seni, pasti kita punya touch sendiri dari apa yang kita kerjakan. Kadang-kadang kayak gitu ya. Iya, termasuk waktu saya terkena COVID itu saya menciptakan puisi yang akhirnya menjadi sebuah lagu yang berjudul Candu Rindu. Ya Allah, subhanallah. Berarti aku sempat dengar juga katanya Ibu salah satu hobinya menulis puisi. Jadi Ibu kalau misalkan mungkin lagi di perjalanan atau apa suka gitu Bu, nulis-nulis apa yang lagi mungkin di kepala gitu ada. Iya, tiba-tiba misalnya saya lagi dengerin musik, walaupun tuh musiknya sedih, buat saya tuh bisa jadi gembira gitu. Berubah menjadi lagu gembira gitu. Tapi kalau misalnya saya melihat daun, saya bisa tuh menjadi sebuah kata-kata yang melankolis atau apa. Ibu udah ini nggak launching buku puisi? Oh belum, saya lagi mengumpulkan. Lagi mengumpulkan. Nah, Bu Hanum juga dengar bahwa Ibu ini seorang guru dosen mengajar di Setiami ya Ibu ya. Apa yang Ibu ini topiknya yang Ibu ngajar? Karena saya memang kemarin ngambil studinya manajemen bisnis dan konsentrasi pada sumber daya manusia SDM. Saya ngambil ada 2 mata kuliah kemarin di kepemimpinan dan kewirausahaan. Di leadership dan juga kewirausahaan. Tapi kalau kewirausahaan cocok ya Bu, karena kan Ibu kan kayak memimpin banyak organisasi. Ya, antara praktek dan teori saya pernah menjalani lah. Iya, jadi Ibu bisa sharing juga dari sisi praktikalnya. Karena kadang kayak aku pun juga sebagai dokter, apa yang kita baca begitu ke lapangannya kok beda. Memang harus kita punya pandangan-pandangan dari segi praktikalnya. Ibu dosennya galak apa enggak? Coba tanya mahasiswa saya. Ibu paling nggak suka kalau mahasiswa apa? Pelat kah atau apa? Pasif. Pasif. Tapi orang Indonesia kenapa gitu ya Bu? Kadang kita suka takut untuk mengungkapkan. Padahal kan sudah dipancing. Ini dosen memancing itu udah dengan mikir juga ya. Gimana nih supaya interaktifnya gitu. Supaya tektok seru gitu ya. Seru. Nah itu aja. Kalau misalnya mereka pasif, saya juga agak bingung. Apa yang harus saya ini nih? Ibu tunjuk-tunjuk nggak? Apalagi kalau pas lagi kelas online. Iya. Langsung kayak kamera aja harus nyala. Gitu. Iya, mau nggak mau. Jadinya akhirnya nunjuk gitu ya. Atau yang tidak pasang, biasanya saya kasih tugas saja. Justru malah kalau nggak aktif nanti dikasih tugas sama Bu Willy. Tapi pasti Ibu jadi dosen yang menyenangkan nih, seru banget karena banyak ceritanya. Pengen diajar Bu Willy. Ngeri saya mau Bu dokter. Aduh enggak Bu. Nah jadi Ibu nih semua udah mengajar terus udah gitu aktif di organisasi dan apalagi organisasinya juga concern soal perempuan tadi juga, dan Ibu pengen perempuan tuh berdaya dengan punya 4 pilar ideologi. Dan tadi salah satunya adalah gimana caranya tetap kita sebagai wanita tuh balik ke kodrat kita saat balik ke rumah menjadi seorang makmum. Ibu gimana bagi waktunya dengan segudang aktivitas? Zaman dulu atau zaman sekarang? Coba deh Bu, kalau zaman dulu gimana, zaman sekarang gimana? Karena berbeda ya. Kalau zaman dulu kan anak saya masih kecil-kecil. Kalau sekarang anak saya nggak ada di rumah. Artinya saya lebih mudah hanya membagi
waktu saya dengan Bapak. Karena yang satu udah polisi di Mamuju, yang satunya dokter di luar kota, Purwokerto. Nah, yang satunya kan udah di asrama juga di SMA Krida Nusantara Bandung. Jadi memang tidak ada orang di rumah. Anak-anak sudah tidak ada di rumah. Saya tinggal lebih mudah lah dengan Bapak, gitu kan. Kalau ditanya sekarang, ada hari-hari hari-hari tertentu per 2 minggu anak saya bisa dikunjungi, gitu kan, yang di Bandung. Kalau dengan kakak-kakaknya kan relatif selama mereka tidak ada bertugas, ya mereka bisa komunikasi kapanpun gitu. Dan grup WhatsApp itu menjadi ajang kita komunikasi semuanya. Iya, zaman sekarang pasti setiap keluarga punya grup WhatsApp keluarga untuk update gitu ya, untuk berkomunikasi. Kalau di zaman dulu saya berusaha mengatur, makanya selalu anak saya taruh di sekolah-sekolah yang bukan boarding, yang setengah lebih sore pulangnya. Zaman dulu kan belum populer juga ya. Iya, zaman dulu pas saya masih sekolah aja masuk sampai hari Sabtu. Kalau dulu kan ya Bu, terus pulangnya maksud Ibu dulu pulangnya kayak jam 2, jam 1 kita udah pulang, bukan? Anak saya setelah Bada Asar. Oh iya, nah terus akhirnya setelah saya masuk SMP baru agak panjang dipadetin. Sehingga gitu. Kan saya pulang sebisa mungkin lebih awal ya dibanding mereka. Tetapi memang ada komitmen tidak tertulis antara saya dengan Bapak. Selama anak saya masih belum sekolah, itu saya tidak terlalu mengejar karir. Gitu. Obrolan di antara ibu dan bapak. Iya, jadi nggak obrolan secara langsung, tetapi ada bahasa-bahasa yang saya udah paham gitu loh. Misalnya itu anaknya harus diurusin lebih, makannya harus lebih ini. Oh berarti saya sudah tahu nih, ada bahasa-bahasa yang tidak, Bapak tuh hampir tidak pernah melarang, karena saya sudah tahu porsinya gitu. Hebat banget. Nah gitu ya. Jadi bahasa ini yang harus sama-sama diketahui, tanpa harus ada kamu nggak boleh. Sampai detik ini Bapak tuh tidak pernah melarang saya. Tidak pernah. Tapi ibunya yang akhirnya memahami gitu ya, language dari Bapak. Itu keren banget sih Bu. Aku jadi banyak belajar juga ini untuk nanti ke depan. Karena sebetulnya menikah itu lebih banyak ngobrol. Oh iya Bu. Ngobrolnya bukan ekonomi dan lain-lain itu mengikuti. Jadi kalau misalnya kita kekurangan ekonomi, kita ngobrol. Kita gimana nih caranya? Komunikasi. Ngobrol. Jadi lebih banyak ngobrolnya gitu. Seru banget Bu. Aku malah jadi curhat. Itu sebenarnya soal itu ya Bu ya. Dan harus paham, apalagi zaman sekarang ada namanya istilahnya love language itu ya Bu ya. Paham satu sama lain. Ini kita lagi ngebahas soal cinta nih jadinya ya. Ibu dulu ketemu sama Bapak, kalau Hanu boleh tahu, itu gimana ceritanya Bu? Sedikit aja. Nggak sengaja di jalan. Bener Bu. Ibu nyangka nggak sampai ada di titik ini saat ini? Sejujurnya nggak nyangka. Jadi itu bukan teman SMA, bukan teman SMP. Saya pulang kursus, kemudian Bapak sedang mendampingi adik kelasnya, karena Bapak dulu di Sekolah Tinggi Ilmu Perhubungan Darat ya. Kemudian Bapak mengikuti saya. Saya ketemu hari Rabu, malam Minggu Bapak datang. Kemudian setelah itu Bapak sering main ke rumah. Masya Allah, langsung terpikat oleh Ibu Wiwi. Iya, kami 6 tahun aja. 6 tahun pacaran sampai akhirnya menikah, dan sekarang udah dikaruniai 2 putra dan 1 putri ya Bu ya. Yang satu juga calon dokter, subhanallah banget. Terus gitu yang satu udah jadi polisi, kakak yang paling sulung, kayak gitu. Terus membahas tadi tuh Bu, berarti ya saat balik ke rumah kita harus bisa balance, dan Ibu kuncinya satu, saling memahami, dan juga kunci dari pernikahan sebenarnya mengobrol. Jadi ketika ada masalah apapun itu, finance atau kalau dia bisa ngobrol dan bisa berkompromi, insya Allah harusnya. Jadi memang kenapa perempuan itu harus pintar, menurut saya, karena kalau dia tidak bisa menempatkan diri, kapan waktunya dia harus bercerita, kapan dia harus membantu mencari solusi-solusi, kemudian solusi untuk dirinya dan untuk keluarga dan anak-anak ya, suami dan anak-anaknya, rasanya akan selalu terjadi miskomunikasi. Jadi saya melihat ini adalah ngobrol. Maksudnya kalau misalnya kita ada kendala apapun, kita ceritakan sama pasangan kita gitu loh. Begitu juga pasangan kita. Jadi tukar berpikir ini yang akan terus memancing interaksi.
sering terjadi anak-anak zaman sekarang. Menurut saya ya, saya melihat menikah itu bukan karena nyaman, enggak nyaman pun dilihat tuh faktornya. Ada faktor lain, bukan dari personal kita bisa bicara nyambung ya Bu ya. Mungkin itu yang membedakan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Aduh, ya Allah, untung aku udah ketemu ibu-ibu dulu nih sebelum memilih, jadi banyak dapat masukan-masukan. Nah Bu, kalau ibu ke anak-anak ibu bebaskan untuk memilih cita-cita, atau sebenarnya ibu punya kayak aduh mama pengen deh ada satu nih yang jadi dokter atau apa atau gimana gitu. Kebetulan anak saya dari cita bertentangan dengan saya. Anak-anak maksudnya bertentangan dalam pengertian gini loh, kalau saya dulu kan mengalir, anak-anak itu dari kecil yang nomor 1 udah bercita-cita jadi polisi dari kecil ya Bu ya. Yang nomor 2 juga bercita-cita jadi dokter. Saya justru malah tadinya mengarahkan ke sekolah tambangan gitu. Kamu nggak mau coba tuh sekolah ini gitu kan? Itu nanti enak bisa kalau memang bagus nanti dan bisa serius bisa perusahaan-perusahaan asing tuh akan sounding gitu kan. Ternyata enggak mah, aku cita-cita dari kecil adalah ini. Jadi memang cita-citanya lebih banyak profesi yang pengabdian. Betul, profesi. Makanya kan aku perhatikan kayak polisi, dokter itu kan profesi pengabdian gitu ya. Lebih pada pengabdian dibanding tapi alhamdulillah ibu ini ya open minded ya Bu Bibi, boleh gitu, masa terserah, yang penting anak-anak serius dan tetap selagi di jalur positif kayak gitu. Ibu aktivitasnya banyak banget nih, apalagi kita tahu kemarin habis selesai pandemi, organisasinya banyak banget, di rumah juga mungkin kan pasti masih ada hal-hal yang harus dilakukan juga. Dan setiap orang pasti punya tips and trick menjaga kesehatan. Nah, kalau ibu tips and triknya apa Bu? Kayak supaya tetap stamina tetap oke, tetap sehat gitu. Sebetulnya kan harusnya rutin olahraga. Makanya saya berusaha untuk minimal lah, salah sih sebenarnya seminggu sekali ya. Tapi pagi ya gerak-gerak sedikit, tapi nggak secara optimal. Makanya kebetulan saya juga ketua Kormi Kota Bekasi, bagaimana mensosialisasikan senang berolahraga. Nah, terus yang kedua, ada vitamin-vitamin tertentu yang memang saya minum, tetapi saya juga tidak rutin karena takut nanti kita pada saat kita drop, katanya ya, benar nggak nih Dok, mau nanya nih. Aduh, takut ditanya Ibu gimana. Pada saat kita drop itu justru tubuh kita tuh sudah nggak bisa lagi, karena kalau kita terus minum vitamin yang rutin gitu Bu. Makanya saya walaupun seminggu pasti ada saya minum vitamin, dan itu pun berganti-ganti. Saya tidak open minded terhadap satu produk yang gitu harus loh. itu terus itu. Terus saya seperti saya kayak gitu, kemarin masih batuk kayak gitu ya. Saya coba minum ramuan-ramuan tradisional kita dulu yang kita tahu, jahe, lada hitam kayak gitu-gitu, direbus. Saya minta ini berusaha untuk mencari kesembuhan sendiri nih. Ketika misalnya udah berusaha juga ke dokter kok nggak sembuh-sembuh, karena memang kondisi cuaca, faktor alergi, kata kecapean, kemudian juga faktor alergi, kata dokter juga berpengaruh terhadap kenapa nih nggak sembuh-sembuh kayak gitu. Itu sih yang saya coba lakukan ya, termasuk Bapak juga, obatnya harus rutin diminum, karena Bapak memang udah ada obat-obat tertentu yang memang harus rutin dikonsumsi ya Bu ya. Terus per 6 bulan kami juga general check up untuk melihat nilai kolesterol, gula, kayak gitu, apa sesuatu yang bisa ditemukan di awal, jadi nanti bisa kita precaution atau prevention ke depannya. Makanya Primaya kan punya produk, pasti punya ada produk-produknya. Apalagi di Bekasi sendiri ya Bu, kan Primaya juga ada di beberapa titik, ada di Bekasi Barat, Bekasi Timur. Jadi mempermudah ya buat masyarakat Bekasi. Jadi nggak ada alasan. Betul. Dan tapi biayanya terjangkau nggak? Insya Allah terjangkau. Dan yang penting. Apalagi kita wanita ya Bu, jadi kita harus hitung-hitungannya, dan apalagi kan mencegah tuh lebih baik daripada mengobati kayak gitu. Ya seperti kita di Primaya kan juga ada komunitas-komunitas ya Bu. Kita salah satu program itu ada geriatri. Jadi geriatri itu adalah layanan untuk lansia. Jadi lucu banget nih, seminggu sekali mereka ada senam-senam sehat. Sebenarnya kayak ala-ala senam ibu kompleks, cuma dilakukannya di halaman rumah sakit. Ada juga ya.
Jadi Ibu tadi tips and triknya yang penting gimana caranya kita tetap bergerak ya Bu ya. Apalagi di tengah era sekarang kita yang semuanya serba digital, di depan laptop, mungkin kita nggak tahu deh, kita tuh mungkin bisa dalam 3 jam duduk terus atau apa. Jadi kayak tetap disempatkan ya Bu. Dan juga minum multivitamin baik dari yang tradisional maupun yang memang sudah ada tersedia gitu kan. Dan juga makanan-makanan juga dijaga dan general check up gitu. Dan hatinya harus happy ya Bu. Oh iya, pastinya. Kalau mengikuti media sosial saya kan ada tagline ya, jangan lupa bahagia. Betul, jangan lupa bahagia. Karena konsepnya mau kita terfasilitasi apapun, kalau kitanya nggak bahagia kita juga merasa juga nggak ada artinya gitu loh. Jadi kalau saya selalu tiap hari saya mindset diri saya adalah jangan lupa bahagia. Kenapa? Menurut saya orang yang berbahagia itu adalah orang yang ketika dia diberikan tugasnya pada hari itu, entah itu sebagai ibu rumah tangga, entah itu sebagai ibu pekerja, entah itu seperti saya gitu ya, sebagai isi pendamping yang harus mengerjakan banyak hal, saya kerjakan sebaik-baiknya tugas itu. Kemudian malam hari saya mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan hari ini gitu ya, kira-kira perbaikan apa yang harus saya lakukan. Kemudian kemudian saya bersyukur, terima kasih ya Allah, hari ini saya sudah diberikan banyak kemampuan sehingga saya mampu menjelaskan tugas saya hari ini, sehingga aura bahagia itu timbul gitu. Jadi saya selalu memotivasi kalau pagi, Wiwi jangan lupa bahagia, jangan lupa, maksudnya selesaikan tugasmu, kemudian kamu introspeksi dan kamu bersyukur besok sehingga diberi banyak kemudahan lagi. Itu kan ilmu keren banget loh sebenarnya, nggak semua orang tahu. Karena gitu kebetulan ya? Hanum kan juga lagi baca-baca buku, ada yang istilahnya law of attraction ya Bu ya. Dan ternyata untuk kita bisa sampai tahap itu mungkin awalnya kita harus paksakan diri kita untuk afirmasi ya. Contohnya kan kayak pagi ini kayak ya saya akan bahagia, semua tugas akan berjalan dengan lancar. Ibu tuh ngelakuin udah dari muda Bu. Iya, dari saya punya kesadaran itu di usia 30 tahun. Iya, karena apalagi di usia-usia Hanum ini kan kita lagi usia-usia insecure-nya ya Bu. Dan ada kayak istilah kayak crisis of 30 ya, menuju kayak di late 20 menuju 30. Kok kayaknya hidup tuh gini-gini aja gitu kan. Akhirnya kan menjalani hari-hari tuh jadi kayak sekedarnya aja. Dan ternyata Ibu bagus banget. Jadi setiap pagi Ibu udah tahu tugasnya apa, Ibu memindsetkan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Pas malam hari Ibu evaluasi lagi dan sambil mengucapkan terima kasih ya, gratitude ke Tuhan, ke Allah itu ya. Terima kasih ya, itu harus, karena kita tuh tidak memiliki kemampuan apa-apa. Jadi kalau Mbak tadi bilang saya multi talent, saya merasa tidak bisa apa-apa gitu loh. Saya merasa tidak bisa apa-apa, tetapi pada saat saya ingin melakukan sesuatu, saya berdoa minta sama Allah untuk diberikan kemampuan yang seperti saya inginkan gitu. Sehingga tiba-tiba itu tiba-tiba bisa aja gitu kan ya. Ada cerita-cerita lucu mungkin yang kayak aduh waktunya mepet nyampe tiba-tiba nyampe, contohnya gitu ya Bu ya. Ya karena ketika kita punya keinginan, kemudian kita berusaha, kemudian kita berdoa, pasti bisa. Dan kita do the best. Ya harus let God do the rest gitu ya. Aduh itu luar biasa banget. Jadi kayak dengan segudang aktivitas, sehat fisik jasmani penting, tapi sehat rohani itu juga penting. Dan balik lagi tuh tadi ke yang program perempuan yang 4 ideologi, di mana spirituality kita juga harus penting ya Bu ya. Karena di mana-mana pun selalu yang namanya faktor keagamaan itu nomor 1. Pandangan hidup negara kita Pancasila nomor 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Semua berharap ke Tuhan, ya kan? Kemudian di 8 fungsi keluarga, fungsi keagamaan nomor 1. Jadi kalau udah nilai agama itu dijalankan di dalam sebuah keluarga, akan ditumbuhkan tuh rasa cinta kasih, saling menghargai gitu. Jadi kita memaknai peran agama dan spiritual itu lebih dalam. Kita bawa ke kehidupan sehari-hari tadi itu ya Bu. Ya banyak orang tidak memahami, hanya secara ritualnya saja. Secara ritual, aduh benar banget. Bu keren banget sih. Ngobrolnya pengen ngobrol lebih panjang lagi sama Ibu. Ibu nih, mungkin tadi kita udah banyak mendengar tentang keseharian Ibu yang menjadi inspirasi lah buat Hanum. Ibu pesennya apa nih untuk wanita-wanita muda, untuk Hanum dan mungkin untuk teman-teman di luar sana yang menonton ini? Sebagai kita wanita gitu. Buat para sesama kaum saya, buat muda, tua gitu ya.
jangan pernah takut untuk terus belajar, karena hidup itu adalah proses pembelajaran. Kita tidak akan pernah tahu yang namanya benar atau salah kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan. Bagus banget ya kan? Bu, ya. Jadi kalau kita pernah melakukan salah, nggak apa-apa, itu bagian introspeksi kita dan bagian proses dari pembelajaran kehidupan kita. Tetapi alangkah baiknya kita belajar pada orang-orang yang sudah sukses, sehingga kita tahu mereka melakukan kesalahan apa dan itu tidak perlu kita ulangi. Gitu. Nah, buat yang khususnya yang muda, yang belum merasakan asam garamnya kehidupan harus lebih banyak bertanya pada orang tua gitu ya, bertukar pengalaman, karena anak-anak sekarang justru kelemahannya adalah mama tuh nggak tahu apa-apa, mama tuh udah beda zamannya dengan dulu. Yang sering terjadi adalah seperti itu, padahal pengalaman mereka itu bisa dijadikan dasar lebih kuat untuk kita melangkah lebih hebat gitu. Jadi buat para perempuan Kota Bekasi, jangan takut untuk melangkah dan mari kita menghasilkan banyak karya. Aduh keren banget Bu, intinya adalah pede, percaya diri, jangan takut melangkah, benar atau salah itu kalau jadi sebenarnya gini ya Bu, kalau benar alhamdulillah, tapi kalau salah justru kita malah nggak akan pakai cara itu lagi. Ya. Tetapi tidak boleh melanggar norma ya. Benar. Ada orang pura-pura nggak tahu, ini salah, ternyata itu norma. Beda ya. Kita harus dalam jalurnya. Mungkin ini maksudnya adalah kita berani mengambil kesempatan gitu ya, dan percaya diri, kayak gitu. Dan juga karena berbeda ya perempuan bermartabat dengan kita harus jadi high value woman ya Bu ya, istilah kerennya zaman sekarang. Terus kita juga belajar dari orang tua kita, kayak ibu harus aku sebagai anak mungkin lebih dekat dengan mama aku, karena beliau-beliau yang sudah lebih tua ini punya banyak pengalaman asam garam kehidupan. Termasuk kan melihat kalau orang Jawa kan bibit bobot. Nah, kalau dia tidak menghormati orang tuanya, berarti logikanya dia juga tidak akan menghormati pasangannya. Aduh ya ampun, banyak banget ya teman-teman sahabat Primaya yang hari ini bisa kita ambil dari Ibu Wiwi. Dan kita berharap semoga di kemudian hari ya Bu, kita ada kesempatan lagi untuk berbicara, senang untuk sekali ngobrol dengan Mbak Hanum. Dan mungkin akan ada aktivitas-aktivitas seru lagi nanti ya Bu ya. Boleh. Gitu. Karena kemarin saya terima kasih nih Primaya juga supporting terhadap kegiatan lansia ceria di RW 11. Termasuk di program Gayatrinya ya. Faktor-faktor psikologis orang tua itu kan sangat menentukan kualitas hidup mereka juga. Iya, benar. Dan maksudnya kalau dulu kita mikir kayak ya udah orang udah tua-tua aja istirahat, tapi ternyata sekarang enggak. Kayak zaman semakin sekarang banyak hal yang kita justru pikirkan. Semakin tua makin banyak karya kayaknya nih di Kota Bekasi. Iya, keren banget kayak Ibu. Kayak benar-benar. Karena Kota Bekasi itu nggak punya sumber daya alam. Yang punya ada sumber daya manusianya keren-keren. Iya, keren-keren. Makanya kayak Ibu aja nih sebagai contoh kan di organisasi tadi udah banyak yang dilakukan. Di luar itu mau nulis buku, membuat film. Ibu kalau buat film lagi Hanum boleh ikut kan? Kayak gitu. Ibu cuma senyum-senyum aja. Doakan banyak waktu ya. Amin. Terima kasih banyak ya Ibu Wiwi. Sukses buat Mbak Hanum, buat Primaya. Terima kasih sudah datang ke Primaya dan sharing cerita-ceritanya yang luar biasa. Dan Hanum juga di sini sebagai anak banyak hal yang bisa dipetik dari seorang Ibu Wiwi. Jadi untuk teman-teman jangan lupa ditonton, jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa komen. Dan nanti kita ketemu lagi di topik-topik selanjutnya. Terima kasih Ibu Wiwi.